Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam ekspedisi guide. Ya guys, jadi aku mau cerita dan aku ingin berbagi pengalamanku saat explore ya guys. Ini cerita tentang beberapa waktu yang lalu aku nemani temanku YouTuber Samarinda ya, nemani mereka explore. Jadi mereka dapat rekomendasi lokasi dari subscriber mereka pada sebuah tempat. Kita explore ke lokasi yang benar-benar belum pernah kita datangi. Itu hutan banget guys, hutan banget. Tapi seperti biasa, jadi kalau kita explore ke lokasi yang belum pernah kita datangi, itu biasanya kita mencari warga sekitar untuk kita jadikan narasumber gitu. Singkat cerita, kita diberi sedikit cerita oleh masyarakat bahwa di lokasi itu adalah kerajaan ular gaib guys. Siluman ular mungkin ya, bisa dibilang siluman ular gitu. Jadi akhirnya setelah mendengar cerita itu, kita semakin penasaran dong lokasinya seperti apa gitu kan. Oke lah kalau gitu, kita kompak dengan teman-teman yang lain, kita masuk ke hutan itu. Tapi sebelum mulai kita berdoa dulu guys, di situ berdoa dan itu semuanya normal seperti biasanya gitu. Lalu kita masuk dalam hutan tersebut. Jadi aku malam hari ini lagi di hutan. Hutan ini rekomendasian salah satu subscriber dari salah satu channel lah. Jadi kita rame-rame buat kesini ya. Jadi hutan ini sering menyesatkan banyak orang teman-teman. Ya seperti biasa, gangguan-gangguan gaib itu ya pasti ada ya namanya di hutan. Apalagi hutan itu hutan yang asing, hutan yang baru kita datangi dan jauh dari lokasi kita, jauh dari tempat kita, jauh dari tempat tinggal kita gitu. Kita masuk ke dalam, sepanjang perjalanan itu gangguannya lumayan banget dan aku ngerasakan energi yang di situ itu luar biasa banget. Ya dari lokasi-lokasi yang sebelumnya kita eksplor, ini paling lumayan menurut gue. Iya. Berasa Ki ya? Berasa banget tuh dulu. Adet. Tapi kalau tempat lokasi seberang itu gimana? Kalau seberang masih satu wilayah itu sebenarnya seberang jalan tadi. Tapi kalau sini energi gimana? Ini lebih gas daripada yang seberang. Wah, ini banget ya. Suasananya mulai berubah nih teman-teman. Apa sih? Ini rata-rata yang kulihat memang dari tadi siluman ular ya. Oh, mantau kita nih. Siluman ular yang mantau kita ini. Iya, karena menurut kepercayaan masyarakat kan seperti itu. Jadinya energi yang ada terbentuknya seperti itu manifestasinya. Kita di situ juga sempat kaget. Ada beberapa kali lemparan benda. Mau yang ngeblur nih Ki. Ya, ini ngeblur pasti ada sesuatu. Itu di sekitar kita. Yang kita takuti mengenai kepala kita itu aja. Baru aja. Kita masuk sudah pernah baik ya kan? Jadi di situ kita kaget banget. Ya serentak lah kita teriak. Fenomena teman-teman. Warga dalam Lemparan. jangan teriak-teriak takutnya mengganggu gitu. Enggak, kalau memang ada loh muncul gitu loh, jangan pakai kayak gituan loh. Dan gak lama kemudian kita terkejut dengan sesosok yang ada di situ guys. Aku saat itu pegang kameranya si Jaki. Jadi aku jelas banget ngelihat ada sosok di depan mataku. Enggak betul lah, aku udah lihat orang tadi. Aku kaget awalnya.
Kalian lihat, nggak ada orang di sini. Aku loh, nggak ada orang. Orang dari mana? Di sini ada di sini nah. Halo. Kalian ini orang buka, orang yang sana sudah. Nggak ada pakai topeng kok. Nggak ada orang, aku lihat, nggak ada. Kamu lihat? Iya Nom. Lihat, aku lihat jelas banget orang. Orang. Lalu kita samperin dong, ya kan? Karena kita ngelihat orang dalam, jadi kita samperin. Pas kita samperin, sosoknya itu nggak ada, entah kemana aku juga nggak tahu. Yang pasti benar-benar sosok itu langsung hilang, langsung nggak ada. Dan beberapa saat kemudian guys, aku kaget banget, tiba-tiba sosok itu muncul dari balik pohon. Aku lihat memang di sini, maju dia ke sana, dia lurus ke sana tadi. Mana sih orangnya? Ke sana. Lurus ke sana dia, ke depan. Dari mana? Suara siapa itu? Balik. Oh ini. Apa ini? Siapa itu? Oh iya, ini yang aku lihat tadi. Halo, siapa kamu? Pas bang, lihat tadi. Jak. Jangan maju, Jak. Sini, kalau di sini. Stop. Kalian ngapain di sini? Kamu ngapain? Kamu yang ngapain pakai topeng kayak gitu? Bawa kayu ya. Kalian ngapain di sini? Oh, kami lo jalan-jalan aja, eksplor aja hutan ini. Ekspor apa? Ekspor hutan ini. Apa namanya? Ya cari hantu lah. Nggak ada setan di sini, nggak ada setan. Topeng kamu siapa? Buat apa? Buka topeng buka. Buat apa? Jak. Salah. Buka, bang. Buka topeng. Hah? Jak. Nah, buka topeng mau buka. Buat apa? Hah? Buat apa? Saya jangan sampai tindak. Ini apa di sini? Apa kamu? Ngapain? Kalau memang nggak suka kita di sini, kamu jangan megang-megang juga, jangan nyentuh. Ngapain tuh? Kamu yang harus pergi. Kamu ngapain di sini? Kalian ngapain di sini? Kalau kami lo eksplor hutan, cari hantu. Nggak ada hantu di sini. Nah, kamu setan ya kalau kamu bilang nggak ada. Ngapa? Kenapa kamu aku terus-lincar? Pukul ya. Kamu ngapain? Jangan-jangan ini dukun di sini nih. Jangan kamu dukun ya? Abang sekarang ngomong gitu. Hah? Ya terus kenapa kamu nggak mau buka topeng dong? Hah? Maling kayaknya dia nih. Kamu maling kayu warga kali. Kamu maling kali sini. Kamu nebang pohon liar mungkin di sini. Iya, Buka lo topeng kamu kalau kamu berani. Dia nanya ke kita tapi dengan logat, dengan nada yang tinggi, dengan nada yang seperti memancing kita supaya emosi gitu ya guys. Jadi akhirnya Jaki terpancing emosi. Buka lo topeng. Buka topeng kamu. Buka. Kamu mulai kan? Mau ribut di sini kita? Jangan, Jak. Ayo ribut kita. Jangan, Jak. Hah? Hubung orang nih, Jak. Jangan. Ribut. Jangan. Hah? Jangan. Ribut kita di sini. Kalian di sini ya? Ribut. Panggil anggotamu, panggil. Jangan. Hah? Kejar setan itu. Hei. Sini kamu. Biar aja. Anjing betul ya. Orang kayak gitu itu. Itu siapa sih? Itu maling kau cari ilmu sih itu. Kalau menurutku maling. Hah? Dia nyuri kayu di hutan. Iya kan? Nebang liar ya kan? Tapi katanya cari ilmu hitam. Nggak mungkin. Kalau dukun ngapain pakai topeng? Ayo. Kalau dukun ngapain pakai topeng coba? Iya. Nggak, soalnya ini takutnya kampungnya dia beneran manggil temennya nanti kan kita nggak enak juga. Kita masuk tengah hutan, Bro. Iya. Oh, itu air putih. Aku nggak bisa minum air putih nih. Mati konyol ya apa kita? Slow. Santai. Napas dulu, napas. Napas diatur ya. Saya pulang aja ke kamera ya. Ini sudah situasi yang aman ya. Iya. Aku takut dia. Hoi! Keluar lagi kamu. Kayak suara ya. Udah sampai sini. Ayo, tutup. Jangan dimatikan. Takutnya kita di jalan keluar ada apa-apa. Iya betul. Buat Kenapa? Itu dokumentasi aja, Kian, Om. Ya biar aja ya. Biar ikut aja. Ayo. Terus karena kita merasa kurang nyaman juga dengan situasi seperti itu, akhirnya kita mencoba keluar dari hutan itu, tapi kita tidak mematikan kamera kita karena perasaan kita masih belum tenang. Bisa jadi di luar nanti ditunggu oleh dia. Ilmu gaib, ilmu Di kebal. belakangmu ada lemparan, Jak. Keluar kamu, hei! Nggak usah. Ya teman-teman, itu adalah pesan kami bertiga berempat. Jangan lupa subscribe dan channel ini. Aku panas banget sudah ini. Udah sampai Dan sampailah kita di mobil kita, di kendaraan kita,
Terus kita masuk ke dalam mobil, kita berbincang-bincang di dalam tentang sosok yang tadi. Entah itu kita masih bingung, itu manusia, orang gila, psikopat atau apa, kita juga kurang tahu. Dan kita lagi asik ngobrol nih, tiba-tiba ada yang gedor-gedor jendela kaca mobil. Kagetnya ternyata itu sosok itu datang lagi. Ini yang tadi. Hei, keluar kamu, keluar. Jangan Jak, jangan Jak. Sini kamu. Jak, jangan Jak. Ini kampung orang Jak. Buat temannya dia itu. Buat temannya dia itu. Buat temannya kah dia? Awas hati-hati. Jak, jangan Jak. Itu tuh. Kaca dibuka. Kunci. Kaca dibuka. Itu orangnya tuh. Pokoknya jangan dibuka. Apapun yang terjadi jangan keluar. Turun. Jangan. Turun. Jangan keluar Jak. Ini kampung orang Jak. Aku loh, orang kayak gitu maksudnya apa? Woi, sini kamu, woi, bangsat, sini. Pergi dia guys. Kita ngeliat di hutan soalnya. Jangan. Ayo pulang. Ayo cepet langsung. Nanti Jaki turun deh. Oke. Kita bye guys. Ini kalian dulu, aku orang itu panas sumpah. Sama, aku juga panas. Tapi ini di kampung orang Jak. Walaupun kamu maksudnya dia apa sih? Kalau kita dikeroyok kayak gitu lah. Kalau kita dikeroyok kayak apa coba? Nggak mungkin lah. Kalau orang kampung bela dia berarti orang kampung gila juga. Ini masih hutan. Kamu mati konyol di hutan. Ya enggak juga sih. Maksud dia pakai topeng kayak gitu apa? Sudah ganggu kita di atas. Udah, kita keluar. Udah ya kita keluar. Udah sabar Jak, sabar. Periksa dulu mobilmu, siapa tahu yang lecet di gores-goresinya. Ini kita jalan karena kita masih merasa belum tenang, jadi kita di dalam tuh masih menggunakan kamera. Kita tetap ngobrol-ngobrol tentang masalah yang tadi itu. Kita juga masih bingung siapa dia sebenarnya. Tembuslah kita di kampung, jadi kita sudah agak tenang kan, karena kita sudah di kampung saat itu, sudah dekatlah dengan rumah-rumah warga itu sudah ada gitu. Dia cara tampangnya petopeng kayak gitu maksudnya apa cuy? Ya kalau memang dia orang kampung sini, mohon maaf aja, atau memang orang niat baik sama kita, negur kita, atau kita ada yang kesalahan sama cara kita tadi, dia buka topeng lah, itu maksudnya apa kalau pakai topeng kayak gitu? Nggak lama kemudian kita ketemu lagi hutan. Kagetnya lagi ada sosok itu lagi di depan mobil kita menghalangi kita guys. Bang. Apa? Itu bang, di depan bang, depan. Apa di depan? Stop. Itu kenapa? Itu ntar dulu. Ntar kita zoom. Kita zoom. Bentar. Aku tutup kaca dulu. Siapa lagi sih? Ini yang tadi tuh ini. Bentar. Nah itu kenapa itu? Mana? Itu yang Itu tadi nah, Cak. coba kamu ada di kamera gue ya. Ini nah aku zoom. Maju. Tabrak, maju. Jangan. Aku turun ini. Nggak usah. Jangan Jak. Jangan Jak. Apa itu das? Jangan dia bawa senjata Jak. Sendirian aja dia itu. Tapi dia bawa senjata Jak. Ada temannya tuh, pasti ada temannya. Bisa maju nggak, tabrak aja kenapa? Jangan. Biar kita nego dulu. Itu orang itu loh, tabrak aja. Stop. Niatnya apa sih dia sebenarnya, mau ngerampok kah, mau begal kah, atau memang dia psikopat? Kita nggak tahu. Jaki di situ marah-marah lagi. Kutahan dia supaya dia nggak keluar karena emosinya nggak stabil. Akhirnya Bang Nelson turun dari kendaraan. Mencoba negosiasi dengan sosok tersebut. Itu begal ke apa sih itu? Gak tahu tuh bawa senjata sih dia. Itu sih kayaknya begal tuh. Tabrak aja kayaknya. Maju lagi dikit, siapa tahu ada apa-apa. Nanti tunggu Bang Nelson masuk, tabrak aja. Itu orang kurang ajar memang. Maksudnya apa sih? Emang ini hutannya dia kah ini? Aman gitu. Aman nggak mereka itu? Kalau aku turun, aku habis orang itu. Jangan. Temannya dia. Justru kita lah keluar dalam mobil kayak gini, kita mati dalam mobil kalau mereka banyak dari luar. Ini gua apa sih ya? Turun gak ya? Tabrak aja, tabrak. Cepet bang, cepet. Tabrak. Mampus. Mampus. Mati orang. Kenapa itu?
Kena kayaknya. Orang ternaik ban depan kok. Ah, itu orang-orang gila loh orang itu. Hah? Mau dilihat kah? Turun kah? Turun. Lihat jangan. Jaki jangan, Jaki jangan, Jak. Kamu jangan. Kamu emosian. Itu sudah ketabrak tadi. Mana dia ada kah? Dia udah ketabrak. Masuk. Turun kita. Masuk. Kita tabrak, terasa banget mobil itu ban depan terangkat, guys. Jadi itu fix itu manusia. Cuman kita nggak tahu entah itu ODGJ atau memang itu psikopat atau maling di situ. Kita juga nggak tahu. Karena kita merasa bersalah sudah nabrak dia dan kita turun, guys. Turun dari mobil, kita cek kan? Iya. Nyata kok ini dapat. Mana? Orangnya mana? Harusnya ketabrak loh itu. Hah? Harusnya ketabrak itu tadi. Udah aku lihat nggak ada. Ya karena nggak ada, akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Ayo dah cepat dah, pulang dah, ayo. Ayo, Pulang aja, pulang. Ini nggak baik, tangan nggak baik ini. Nah, tapi itu nyata ya tadi ya. Nyata itu ketabrak benar-benar keinjak kan terasa naik tadi ban depan. Dan kita memutuskan untuk pulang sampai jauh sampai akhirnya kita ketemu jalan raya dan kita ketemu kampung lagi yang benar-benar lokasinya sudah jauh dari lokasi hutan tersebut. Kita merasa aman dong. Kita sudah merasa aman dan kita di situ mematikan kamera. Dan alhamdulillah kita selamat sampai di rumah. Jadi itu sih pengalaman benar-benar paling parah. Entah mungkin itu begal ya. Jadi ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang suka explore ke hutan gitu. Kalau bisa rame-rame, jangan sendirian. Iya. Karena yang ditakuti selain kita bertemu orang misterius seperti itu, bisa jadi kita ketemu binatang buas di dalam hutan. Jadi kalau bisa jangan sendirian. Jadi mungkin itu pelajaran sih buat kita supaya kita lebih berhati-hati lagi. Kalian komen aja guys, menurut kalian itu apa? Kalian komen aja di bawah, entah itu psikopat atau itu ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, atau memang benar-benar itu modus begal. Kalian komentar aja di bawah menurut kalian itu apa. Dan buat teman-teman semua, semoga kalian tidak akan pernah mengalami kejadian yang serupa seperti ini. Oke, terima kasih sudah nonton videoku. Terima kasih sudah setia nonton videoku dari awal hingga akhir. Doakan terus modal di explore berikutnya kita nggak akan ada lagi kejadian-kejadian yang seperti ini. Dan semoga kalian sukses semua, sehat semuanya. Terima kasih kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam ekspedisi guide.